Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sam Caniago bersama salah seorang politisi Kabupaten dan Kota Solo. Beliau Abang Ismail Koto SH yang hari ini sebagai Ketua Demokrat Kabupaten Solo sekaligus anggota DPRD Kabupaten Solo. Selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di saat weekend ini kita memberikan satu pesan edukasi kepada masyarakat kita Kabupaten Solo. Ya. Untuk nama Ismail Koto itu di masyarakat sudah mengetahui nama Ismail Koto, nama Abang. Alhamdulillah. Namun kita ingin lebih mengenal dekat siapa Ismail Koto itu. Salah satu hari ini yang kita ingin langkah dari dunia birokrasi, pengusaha sekarang berada di panggung politik. Ya. Ini seperti apa perjalanan politik Abang? Ya. Terima kasih Adinda Sam telah berkunjung ke kediaman kami. Jadi pada awalnya sebenarnya saya memulai karir ya setelah tamat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya justru terjun ke bisnis. Iya. Terjun ke bisnis sebagai UKM ya. Saya bergerak di bidang spare part mobil, bengkel ya. Alhamdulillah pernah sebagai pengusaha kecil teladan. Itu akhirnya saya dibantu oleh Pertamina ya. Pada waktu itu kan ada di zaman Pak Harto itu kan ada tani teladan, pengusaha kecil teladan, ada bantuan UKM-KM yang bunganya rendah itu. Iya. Jadi saya dapat bantuan pada waktu itu 100 juta dari Pertamina. Iya. Alhamdulillah beranjak dari situ saya akhirnya juga usaha ini makin berkembang dan maju. Akhirnya saya bisa menjadi mitra Pertamina gitu. Pertama sebagai agen pelumas Pertamina, LPG Pertamina, akhirnya SPBU Pertamina. Alhamdulillah sampai sekarang masih saya geluti gitu. Itu di usia berapa itu Bang? Itu pada waktu itu di usia 23 tahun. Masih muda ya Bang? Biasalah. Yang namanya parpol pasti bendaharanya melirik pada pengusaha yang dianggap sukses lah kan. Ya ditunjuk sebagai bendaharawan PAN. Gubernur Jambi pada waktu itu Pak Zulkifli Nurdin, dia kan ketua DPW PAN. Yeah. Setelah dilantik itu saya malam ke rumah, beliau menyampaikan, Adinda jadi PNS saja gimana? Karena ada tawaran yang demikian, di sisi lain orang tua kita pada umumnya ya masyarakat di Sumatera Barat menyekolahkan anak itu pada awalnya saya yakin 99% pasti tujuannya untuk di pegawai negeri. Yeah. Ibu saya udah lama menyuruh saya untuk jadi PNS. Bertolak belakang dengan papa saya, orang beralih ke pengusaha karena pada waktu itu kan gajinya sangat tidak memadai. Saya justru dari pengusaha dulu masuk ke birokrat. Saya memenuhi apa keinginan orang tua saya kan. Jadi akhirnya permintaan katakanlah ajakan dari Pak Gubernur pada waktu itu, akhirnya saya ikut tes, saya lulus sebagai pegawai dan alhamdulillah karir saya juga meroket lah. Pertama pengangkatan di Jambi ya Bang? Jambi. Ya. Akhirnya pada tahun 2004 perasaan Kabupaten Solo Selatan dipegang oleh Pak Saprizal. Ya. Itu saya ke Solo Selatan itu justru ikut tender proyek. Ya. Ya, nah pada waktu itu saya menang itu proyek jalan pada waktu nilai tertinggi itu 1,3 M ya. Saya waktu itu memang menyampaikan bahwa saya adiknya Pak Suryadi Asmi kan, kakak saya kan yang pada waktu itu Dirut Bank Nagari. Ya. Akhirnya dia keluar dari ruang makan, siapa yang adik pada saya Pak? Nah, menawarkan silakan pilih. Zaman itu teman saya yang pada waktu itu pergi katakanlah untuk melaksanakan proyek tersebut juga berstatus PNS tapi pegawai PU. Menyampaikan ke Pak Bupati, Pak, si Isko pegawai negeri mah Pak. Pak Bupati kaget. Ya mangku pegawai. Saya jawab di Jambi Pak. Angan jauh na merantau jadi pegawai pindahlah ke kampung lah. Nah ini Selon Bara, Selon Ampe Pak. Tambah lagi Selon Tigo sekolah. Itu tuh. Akhirnya tugaslah di Solo Selatan.
Alhamdulillah terakhir saya sebagai asisten pemerintahan. Asisten pemerintahan. Asisten pemerintahan kan. Pada tahun 2015 wajarlah sebagai ASN ya kita bercita-cita tentunya ke puncak karir ya. Ya. Kalau puncak karir struktural tentunya sebagai sekda. Kalau karir politik tentunya awal itu dari bupati kan. Ya. Jabatan politik pertama di daerah itu ya kalau sekarang wali negari ya, pilih langsung juga. Ya. Pada waktu itu saya berpikir gimana kita mengabdi di kampung halaman. Ya. Saya menganggap kota Solo itu dengan kabupaten ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya. Walaupun secara administrasinya kita kan orang kabupaten, ya. tapi saya nggak ada menganggap kota Solo dan kabupaten itu berbeda gitu. Saya menganggap satu gitu kan. Akhirnya saya tahun 2015 itu saya mundur dari PSN. Terus usia berapa? 48 masih pensiun masih muda ada pensiun muda dia enggak dapat pensiun itu. Oh, enggak dapat pensiun. Kalau pensiun itu kan minimal umur 50 ya. Masa kerja 20. Sementara saya umur 48, masa kerja juga 18. Iya. Saya mundur dan maju di Kota Solo, lawanan dengan Pak Zulfian dan Pak Lawi Basa sebagai incumbent. Mereka berdua itu sama incumbent itu. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa sebagai suara nomor 2 terbanyak. Di bawah Zulfian selisihnya 1.400 pada waktu itu. Sementara Irzal jauh di bawah saya 6.000 gitu kan. Imamul Munasib pada waktu itu. Jadi pertama saya dengan Pak Zulfian kan juga masih keluarga. Dia om saya lah. Itu kan. Mungkin saya orang yang pertama kali mengucapkan selamat. Mengambil keputusan meninggalkan ASN dengan jabatan terakhir itu asisten pemerintah di Solo Selatan apa di Jalan Solo Selatan. Ya. Itu memang di saat orang berlomba abang meninggalkan ASN-nya ini luar biasa. Banyak orang menyesali, tapi saya kan berpikir begini. Saya kan mohon maaf kan tidak hidup di ASN-nya. Saya dari sebelum jadi ASN saya sudah pengusaha gitu kan. Alhamdulillah ya sebagai mitra Pertamina kan pada waktu itu banggalah. Banyak orang kaya ya, tapi tidak semua orang bisa masuk ke Pertamina gitu. Kita alhamdulillah sampai hari ini berarti dari 90-an 91 udah lebih hampir 30 tahun saya mitra Pertamina kan. Berkarir di rantau, usaha di rantau, ingin mengabdi di kampung halaman gitu ya. Di Solo Selatan itu saya 15 tahun gitu. 15 tahun ya, Bang. 15 tahun. Akhirnya 2015 itu saya pulang. Kemudian 2019 hasil survei juga bagus. Pak Zulfian tidak malah nyuruh saya maju di kota. Jadi saya maju lagi di kota. Beliau udah panggil saya, panggil Edi Chandra, bahwa beliau mengatakan tidak mau maju lagi, tapi karena disuruh namanya politik kan, saya nggak tahu. Pak Zulfian juga diperintah oleh partainya sebagai Dewan Pembina di Kota Solo, Partai Nasdem, diperintah lagi maju Kota Solo. Sementara saya udah kasarnya ini udah ngambil partai. Mau nggak mau terpaksa perang lagi dengan saudara sendiri kan. Nah, kalau tahu dia maju mungkin saya mundur. Nah, akhirnya juga kalah. Tapi saya tetap berbangga hati ya, bersyukur juga bisa mengalahkan incumbent Pak Rainier. Pak Rainier. Rainier sebagai wakil wali kota, suaranya di bawah saya 4.500 gitu. Kalau saya nggak salah ya, lebih kurang ya. Kalau Pak Zulfian memang beliau sudah mulai dari birokrat, sekolah juga di Solo kan, wajar lah. Beliau juga dikenal selain sebagai birokrat senior, beliau juga seorang buya kan, orang yang pandai berdakwah kan dan baik kan. Jadi emang belum ada cacatnya lah. Kemudian pilihan, banyak orang di tahun 2023 itu saat abang mengambil posisi ketua Demokrat ini. Jadi perbincangan juga di tingkat politisi di Kabupaten Solo, Bang. Jadi saya memang terlahir di lingkungan orang yang hobi berpolitik. Kebetulan dari kakek saya Haji Abdul Qadir ya, dia tokoh Muhammadiyah. Kemudian juga om saya dari Haji Mustafa Qadir. Beliau itu alumni Sospol UGM pertama gitu. Satu angkatan dengan Pak Amin Rais, Pak Alimin Sinapa, beliau kan, terus Pak Hasan Basri Durin.
Itu satu letting itu. Jadi saya kalau beliau pulang, dia kan di kantor gubernur DKI. Kalau beliau pulang ada kampanye Golkar, itu saya selalu mendampingi. Jadi saya hobi politik itu udah dari orang tua gitu. Saya dari dulu PAN kan, PAN. Pas sampai di Solo itu, sebelum maju itu saya ditawarkan jadi ketua Gerindra Kota Solo. Pada saat itu Hari Kebangkitan Nasional di Bukit Tinggi. Pada saat itu wali kotanya Ismail Aziz. Ya. Kebetulan juga ketua alumni Hukum Unan, senior saya kan. Saya dibawa oleh Pak Bupati sebagai stand 1 mendampingi beliau. Ya. Di sana juga hadir Pak Fadlizon dan tokoh-tokoh lainnya. Pada saat makan siang, Pak Musni memperkenalkan saya. Pak Fadli ini staf kesayangan saya. Ya. Beliau selain birokrat juga pengusaha. Saya berharap beliau nanti didukung Gerindra maju di Kota Solo. Ngapain didukung aja Pak Bupati? Langsung aja di ketua DPC. Nah, itulah awalnya kan. Maju yang kedua kali, saya itu tidak didukung oleh Gerindra. Saya tekankan dalam hati saya, politik memang begitu. Memang penuh dinamika. Iya, memang politik itu sikut-mikut biasa. Akhirnya malah mendukung Rainier kan. Padahal saya ketua pada waktu itu. Tapi alhamdulillah pada tahun 2023 saya ditelepon oleh Pak Mulyadi. Ya jujur saja, memang saya fan beratnya Pak Mulyadi dari dulu. Sosoknya SBY memang sangat saya kagumi dan saya cintai gitu kan, bisa mengatur emosinya, dan beliau seorang yang cerdas kan. Menjadi ketua kabupaten, kalau Bapak percaya saya siap. Pada saat Munaslup itu alhamdulillah 100% dukung kita kan. Itulah Adinda. Saya juga pada waktu mendaftar di Demokrat sebagai calon DPR RI pada waktu itu. Ya. Banyak juga orang yang mengatakan saya turun gitu. Masa dari calon wali kota dua kali dapat suara bagus ya, tapi kok malah milih jadi calon DPRD kabupaten. Dan saya tidak ada merasa rendah. Jangankan saya, Adi Gunawan aja yang mantan bupati dia maju di kabupaten. Pada waktu itu kan, nah, mantan bupati. Kalau saya masih baru bercita-cita di wali kota, belum jadi wali kota. Nah, jadi saya menghibur saya begitu aja. Saya menyampaikan kepada orang, saya nggak ada merasa rendah, ya. Nah, dan saya berpikir, ya, sehebat apapun kita, SDM kita, ide kita, inovasi kita, tidak ada gunanya kalau kita tidak di DPRD. Dan alhamdulillah juga, kalau saya nggak maju mungkin nggak ada orang Senin Bakar duduk, kan, pada periode ini. Yang lebih saya syukuri lagi, di dapil ini kan calon kan 6. Di partai saya cuma 5 ada calon. Alhamdulillah masih bisa memenuhi kuota untuk duduk kan. Berapa perolehan suara ketika kemarin, Mang? Saya pada waktu itu 2.300. Tapi konsentrasi politik Bang 2023 itu, ketika Abang memposisikan diri sebagai ketua Demokrat Kabupaten Solo, itu banyak yang meramalkan Abang itu bakal maju sebagai kandidat Bupati Solo pada waktu itu. Pada awalnya maksud kita memang demikian gitu kan. Tapi politik mengiring ke anggota DPRD Kabupaten Solo. Pada saat saya maju itu pun, saya akan minta dukungan dengan masyarakat kita, saudara-saudara Nakwa yang ada di sini Mekah. Sama Datu-Datu, Pondokan Duang, beliau semua menyampaikan, lain enggak jadi Bupati Penakan, Bangkayo, Mama. Sebab kalau jadi bupati, kami bagi dukungan kasih B. Ada kan calon di sini kan ada 5. Nah, saya jawab enggak. Soalnya nanti kan sia-sia kalau dia mendukung saya atau saya maju kan PAW. Penggantinya juga bukan orang Senin Bakar. Nah, akhirnya banyak juga orang tua menasihati silakan apa kita jalani ini dulu gitu. Jalani di DPRD dulu ya. Nah, di kursi DPRD hari ini di komisi apa? Komisi 3. Di komisi 3, Bang. Iya. Hari ini Solo akan ada peralihan kepemimpinan, Bang. Yaitu Bupati terpilih John Firman Pandu dan Chandra juga bagian dari putranya di Singkarak gitu, utara Kabupaten Solo. Harapan Abang selaku di parlemen itu seperti apa Solo itu ke depan? Sama ini ya.
kita mengetahui bahwa betul tuh semboyan dari atau tagline yang mengatakan Solo dan indah, Solo terbaik dari yang terbaik. Ya. Itu benar itu. Apalagi puncaknya kan pada saat Pak Gamawan Fauzi gitu kan. Ya. Ya, panutan kita juga kan, sebagai senior saya di Fakultas Hukum Unan dan ibunya juga. Itu kan Solo ini memang katakanlah nasional. Iya. Tidak ada orang yang tidak tahu. Akhirnya beliau jadi gubernur juga, jadi menteri kan, digantikan oleh Pak Gamawan juga orang birokrat. Itu rasanya kita adem-adem menjadi gantikan Pak Samsur Rahim juga mantan birokrat yang beralih ke politik. Kan beliau backgroundnya STPDN. Jadi betul-betul orang yang pengalaman di bidang pemerintah. Ya. Itu kita terasa Solo ini ya nyaman. Nyaman di bawah pemerintah itu ada gitu kan. Nah, dengan semboyan John Firman Pandu dan Pak Chandra ini menuju Solo yang sejuk dan damai ini, memang itu yang kita harapkan. Kita ingin kembali lagi dengan suasana lama ya. Suasana itu suasananya gitu, bukan arti pembangunannya seperti yang lama, tidak gitu kan. Nah, jadi memang kita berharap sejuk yang damai jadi tagline-nya Pak John Firman Pandu dan Pak Chandra mudah-mudahan terwujud. Itu harapan menurut kita. Abang, kondisi pemerintahan hari ini seperti apa, Bang? Baik birokrasinya, apakah ini perlu kita lakukan sebuah reformasi birokrasi atau meritokrasi untuk pejabat sebagai birokrat senior? Jadi saya menilai setelah saya mencoba masuk ke proses-proses perizinan apa yang ada di Solo ini pada saat ini ya, pada saat saya temui, banyak saya menemui watak dan karakter dari pejabat itu orientasinya memang seperti mencari uang. Ya, wajar lah mencari uang, wajar, kita udah jelas digaji kan. Itu sudah jelas, saya rasa untuk saat ini lebih dari cukup gitu kan. Tapi harapan saya mestinya yang ada di benak pejabat dan ASN yang ada di Kota Solo itu bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai sales itu. Sales bagaimana menjual, mengajak orang masuk ke Kota Solo, di Kabupaten Solo ini gitu kan. Nah, kayak kita sekarang kan yang kita andalkan seperti pariwisata. Saya kebetulan bisnis saya kan di Pekanbaru. Itu teman-teman Pekanbaru bukan main mengagung-agungkan seolah surganya dunia lah. Solo ini kan jalan panjang ya, dengan iklimnya yang bagus, Danau Singkara. Tapi itu kan belum kita manfaatkan secara maksimal. Bisa jadi Tuhan saat menciptakan Solo ini sedang tersenyum ya, Bang. Ada danau yang indah gitu. Jadi semestinya ya kita yang ada dalam benak kita bagaimana kita bisa menjual itu, bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya datang ke sini. Akhirnya kan ekonomi kan jadi bergerak. Contoh aja kemarin kami kunker ke Jogja. Pada saat sambutan dari sekuannya, kami sangat bersyukur banyak dari daerah yang melaksanakan studi banding kunker ke sini itu rezeki bagi kami Pak katanya. Bapak nginap di hotel sini, makan di sini, semuanya kan bayar pajak ke daerah. Akhirnya PAD kan jadi meningkat. Nah, seharusnya kita bagaimana yang sudah tergiring ini ya. Dalam benak orang di Sumatera ini, Solo ini yang indah tuh sudah nampak gitu. Kalau dulu kan cuma tagline dengan Pak Gamawan, tapi belum menjadi daerah tujuan. Sekarang udah mulai menjadi daerah tujuan yang selama ini dikuasai oleh Harau, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Sekarang kan udah beralih ke Solo. Kebetulan juga malam tadi Pak John Firman Pandu dengan Pak Kapolres main di sini malam, saya juga nyampaikan gitu. Saya harapkan Linda bagaimana bisa menggali potensi alam kita yang indah ini dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi kita ke depan. Jadi selain yang pokok-pokok dasar pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata sekarang perlu menjadi prioritas tuh. Prioritas utama gitu, kan? Apalagi misalnya kayak perizinan wisata itu. Sekarang ada teman-teman yang katakanlah sedikit, kalau menurut saya mengganggu itu.
Salah izinnya dipermasalahkan. Sebenarnya kalau bicara izin ya, kita betul menegakkan aturan, tapi kita harus melihat ya, melihat juga kira-kira izinnya itu untuk gunakan untuk apa. Kecuali dia ya, kalau dianggap mencemar lingkungan seperti dia pabrik obat, bahan-bahan kimia, itu nggak ada masalah, yang memang merusak lingkungan. Kalau memang, tapi memang di perizinan pariwisata kan boleh juga, nggak ada masalah. Tapi ada saya melihat ya, sebagian teman-teman yang terkesan menghalang-halangi investasi itu gitu kan. Nah, saya rasa itu pikiran yang keliru itu kan. Seharusnya walaupun dia sudah mulai, nah, supaya dia sudah mulai ya kita tunjang aja. Tapi Komisi 3 itu mitranya salah satu mungkin perizinan, pariwisata, penanaman modal. Ya. Ada nggak langkah membentuk produk hukum baru semacam perda dalam memudahkan investasi, terutama di pariwisata ini? Ya. Jadi memang kami di Komisi 3 teman-teman sepakat ya. Pertama, kita kan semboyan daerah kita kan ada sendi syarat sendi kita pula. Ya. Pertama, kita pariwisata memang kita meningkatkan pariwisata, tentunya pariwisata halal gitu kan. Ya. Jadi memang sekarang sudah ditemui juga ya informasi-informasi di lapangan, itu ada beberapa villa, hotel yang ada di lokasi wisata gitu yang tidak menerapkan sistem syariah. Jadi ke depan rencana kami membuat perda wisata halal ini gitu. Termasuk di perizinan, Bang? Ya, di perizinan tentunya juga begitu kan. Dari awal sudah belum buat pernyataan itu. Akan menerapkan wisata halal ini. Kalau dia melanggar ya izinnya kita cabut kan. Perlu nggak kita daerah itu mengatur, Bang? Yang pertama kemudahan perizinan, kenyamanan investasi, apalagi kita Solo, putra-putra Solo itu di luar banyak yang seperti Abang, seperti Bang Epi, pengusaha sukses, agar mereka itu mau betul-betul mau berinvestasi di kampung halamannya gitu. Saya pendapat tuh setuju, saya justru tidak setuju ya. Kita bukan ada punya sifat separatis ya. Saya paling tidak setuju kita kalau yang berinvestasi itu orang luar di daerah kita. Bukan kita anti orang luar, tidak. Sebenarnya orang kita banyak yang mampu gitu. Banyak yang mampu, tapi kadang-kadang itulah. Kadang-kadang kurang bagian tiba dewa bersulit. Nah, itu ada juga yang karakter masyarakat kita yang demikian, kan? Nah, ketika barang ini belum jadi, mereka meninggalkannya. Setelah diolah orang baik, ini ngaku punya si Anu lah, punya si A lah kan? Nah, itu kita kurang setuju yang karakter-karakter kayak gitu kan? Bang, pariwisata ini dimulai yang lebih buat majunya itu. Memang harus mulai masyarakatnya juga harus aktif gitu. Jadi masyarakat pun harus diberi pembinaan tentang pelayanan pariwisata ini. Gitu. Abang selaku ketua Partai Demokrat yang duduk di DPRD itu berapa orang sekarang? Pada saat ini 4 orang. Nah, tahun kemarin juga 4 tetap. Cuman posisi pimpinan yang kita pada saat ini tidak. Gitu. Dan di saat pilkada kemarin Demokrat itu kan mendukung salah satu kandidat kita, Budi Global dan Hardinal Escobar. Langkah Demokrat demi kepentingan Kabupaten Solo ke depan, apakah akan mengambil oposisinya bersama pemerintah atau sebuah koalisi, Bang? Kalau saya pribadi pada saat Zoom meeting saya Sumbar, DPW Sumbar ya, saya mendukung Adinda Jan Pandu gitu. Pertama, melihat dari orang yang mendaftar pada waktu itu, bagi saya yang mantan birokrat ya, Jan Pandu orangnya mau belajar. Saya orang birokrat ya, yang lengkap diklat kepemimpinan itu saya sudah lengkap jalani, dan alhamdulillah semuanya alumni terbaik, 10 besar terbaik. Diklat kan ada penilaiannya kan, ada 2 kali kita naik pentas untuk menerima piagam kan. Kalau di PIM 2 itu benar-benar seakan-akan kita memang belajar membuat visi misi gitu. Pandu sendiri sebelum maju juga memberi kesempatan saya untuk berpasangan dengan beliau. Saya sampaikan, Adinda, saya udah janji sama datuk-datuk di sini, sama Pondok Kanduang dan lain-lain bahwa saya fokus ke DPRD dulu. Kalau kami tetap di pemerintahan,
pemerintahan. Ya. Ya. Dan alhamdulillah kan di provinsi kami kan dukung Pak Mayaldi. Mayaldi Vasco. Nah, jadi kemarin itu mah makanya 3 hari sebelum pemilihan kami tak diundang. Semua ketua DPC diundang ke DPW. Ditanya satu-satu gimana perkembangan di lapangan. Saya sampaikan. Pak Ismail Solo gimana? Yang menang itu John Pandu, Pak. Kok bisa gitu? Ya begitu, Pak. Tanggung jawab. Kalau dia kalah, saya bilang, silakan copot saya di ketua, pecat saya. Ya. PAW kan saya bayar 50 juta. Ya. Ketawa yang lain. Kita juga sepekan sebelum pemilihan kita juga sempat ketok kontak ya Pak. Ya, dan abang kan bilang itu juga kan, Iya. yang menang itu John Pandu kita Pak. Iya. Ya, kalau gubernur Mayaldi itu. Di politik kan ada hitungan politik, kan Iya. analisa politik kan. Semuanya masuk ke itu. Ke John Pandu dan Pak Mayaldi kan. Ini memang John Firman Pandu yang dibesarkan dari politik, Ya. didampingi Chandra yang juga termasuk agamais, Ya. kemudian juga mengetahui tentang kondisi pemerintahan. Beliau sudah menjadi staf ahli DPR RI, Ya. staf ahli gubernur, Ya. staf ahli wali kota gitu. Ya. Jadi harapan abang kepada pasangan John Firman Pandu Chandra, karena selesai dilantik kita akan merampungkan RPJM Ya. daerah. Ini acuan 5 tahun konsep pembangunan Kabupaten Solo. Ya. Menurut abang apa yang pas, Bang? Nah, kembali lagi kepada Solo ini. Pembangunan yang lain kan sudah susun rapi oleh pendahulu-pendahulu kan. Ya. Kayak Pak Gumawan, Pak Gusmal sama Pak Samsuraim. Kan itu kan juga jago pemerintahan semua itu. Ya, Tinggal lagi itu tadi saya bilang tadi. Sekarang ini lagi booming, kita kan yang bisa kita jual tuh pariwisata. Faktor pendukungnya perlu. Kayak daerah-daerah penyangga wisata, masyarakatnya juga diberi apa semacam pendidikan, sosialisasi ya, dan segala macam. Kemudian jalannya kan tentu harus kita benahi. Kayak jalan panjang kan jalannya kalau titik alokasi wisatanya jalannya sempit, kecuali yang milik Pemda kan, jadi yang besar. Kayak pila-pila itu sekarang kan jalannya sangat tidak memadai itu, ya, kan? Untuk kres saja kita, wah, apalagi pada umumnya orang yang pelaku apa itu menikmati para wisatawan itu kan orang yang ekonominya menengah ke atas. ya, Kendaraannya juga pasti kendaraan bermerek yang nilai tinggi lah. ya, Perlu keamanan juga, safety juga untuk mobilnya masuk ke dalam, takut gores kan, atau digores. Intinya perlu, itu maka saya bilang, saya sebagai orang di tepi Danau Singkara ya, saya tidak ada merasa iri, Adinda, ya, dengan pemerintah sekarang saya kan fokus ke pariwisata di selatan. Oke, saya tidak ada masalah, saya kan juga punya potensi wisata kok. Ya. Saya akan tidak diperhatikan. Kesempatan lebih dulu biasa itu, karena kita anggaran juga terbatas. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Solo berpikir secara umum untuk secara umum Kabupaten ya. Solo. Nah yang dulu kan silakan, tapi kan kita ya diperhatikan juga. Barangkali mungkin untuk wilayah selatan tahun ini kita agak fokus. Dengan tidak mengabaikan pembangunan di sektor lain. Untuk daerah lain ya. Iya, betul. Nah, kita anggap aja kita sistem arisan lah, julo-julo. Sekarang selatan yang terima julo ya silakan lah. Kan nanti kita tentunya juga berharap utara juga diperhatikan. Iya. Wisata, potensi wisata di utaranya kan juga cukup bagus. Nggak semua orang juga senang tempat yang dingin. Iya. Sekarang ini ya, kebetulan besan saya punya hotel di Kota Solo. Itu konsumennya kalau hari libur itu yang pergi wisata ke Jalan Panjang, karena kedinginan nggak sanggup tempat wisatanya ke Jalan Panjang, tidurnya di Kota Solo. Jadi kalau alamnya sekarang memang udah menjadi kunjungan ya Bang. Luar biasa indah itu. Mau pembenahan di sektor lingkungan perlu nggak Bang? Perlulah, sangat perlu. Banyak di Solo ini potensi-potensi yang dikunjungi oleh wisatawan ya dari luar itu, seperti air panas Batu Gadang itu. Ya. Saya sering ke sana tuh, ketemu teman-teman dari Pekanbaru, bahkan pas mandi ketemu kawan-kawan pengusaha dari Pekanbaru juga mandi di sana. Jalannya kecil, mobilnya bagus-bagus. Iya. Saya berpikir kok apa salahnya jalan ini menjadi perhatian kita, gitu. Diperlebar kan. Nah, apalagi nanti flyover juga udah siap, itu langsung ke batas kota ya Bang. Walaupun belum terlaksana, tapi ada wacana mengalihkan jalan tol itu masuk ke tanah datar, itu yang paling untung itu seluruh Kabupaten Solo. Kabupaten Solo sangat untung ya. Iya, kita kan banyak potensi wisata kita.
Jadi betul-betul Solo itu harus bersiap dari hari ini ya Bang, menangkap peluang ini. Betul. Baik masyarakatnya, pejabatnya, kan, PRD-nya juga. Bagaimana kita sepakat untuk mendahulukan pengembangan itu. Iya, iya. Barangkali Bang, perbincang kita cukup panjang ya Bang. Ya. Mungkin ada satu pesan melalui channel ini kepada masyarakat Solo. Assalamualaikum masyarakat khususnya Kabupaten Solo. Alhamdulillah kita telah melewati proses pemilihan gubernur, proses pemilihan Bupati Solo dengan tagline Solo sejuk dan damai. Saya berharap kepada semua masyarakat Kabupaten Solo kiranya dapat mendukung program-program pemerintah nantinya. Kita sama-sama sepakat bagaimana Kabupaten Solo menjadi kabupaten yang terbaik dari yang baik saat ini gitu. Mudah-mudahan Bapak John Firman Pandu dan Pak Chandra dalam lindungan Allah SWT, Amin, bisa connect langsung dengan pemerintahan provinsi, Pak Mahyaldi dengan Pak Pasko, juga Pak Prabowo tentunya ya, dan Pak Gibran. Saya rasa dengan konektivitas tersebut pembangunan kita insya Allah ke depan menjadi lancar. Tinggal kita sebagai masyarakat bagaimana juga ikut berperan aktif untuk memajukan Kabupaten Solo ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, demikianlah perbincangan kita bersama salah satu politisi Kabupaten Solo yang juga dari kalangan pengusaha sukses, birokrat senior yang telah mengambil langkah ke ranah politik. Salah satu edukasi untuk kita bersama mengajak bagaimana potensi Solo hari ini. Sektor pariwisata sangat terbuka suatu peluang besar membangun harkat martabat daerah di Indonesia ini. Cukup demikian. Kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Ya,